Nope. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Misteri Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kita tetap diberikan kesehatan selalu. Baiklah, pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Jennifer Body, di mana film ini menceritakan kisah antara dua pasangan yang lagi asik main kuda-kudaan. Tiba-tiba pasangan wanitanya berubah jadi zombie. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis di sebuah panti rehabilitas kejiwaan. Gadis bernama Neddy ini nampak sangat frustasi dan temperamental. Hingga saat salah satu suster menyapanya, ia langsung menendang suster tersebut. Melihat kelakuan Neddy, petugas di sana segera membawanya ke sebuah ruang isolasi. I wasn't always this cracked. Flashback ke beberapa bulan yang lalu. Neddy adalah gadis normal, hidup di sebuah desa bernama Devil Kidley. Ia juga mempunyai sahabat baik bernama Jennifer, gadis mulus dengan tubuhnya yang aduhai. Sangat berbeda dengan Neddy, gadis pemalu, pendiam yang tak suka ini itu. Hingga saat Neddy selesai dari jam kuliah, Jennifer menghampirinya untuk mengajaknya ke sebuah pertunjukan band rock and roll. Jennifer mengatakan bahwa ia sangat suka dengan band tersebut, terutama ke vokalisnya yang ganteng seperti aku, dan mengatakan akan menjemputnya pukul 8 malam. Malam harinya, Jennifer dan Neddy tiba di sebuah klub di mana band kesukaan Jennifer akan tampil. Sesampainya di sana, mereka melihat band kesukaannya sedang menyiapkan pentas mereka. Jennifer pun menghampirinya dan mengajaknya sedikit berbincang-bincang. Setelah itu, Jennifer pergi mengambil minuman untuk vokalis tersebut. Sementara Jennifer pergi, Neddy mendengar anggota band yang sedang membicarakan Jennifer kalau ia sudah nggak perawan dan udah longgar, katanya gitu. Neddy yang mendengar hal itu langsung datang menegur dan mengingatkan bahwa Jennifer adalah gadis baik-baik. Tak berselang lama, Jennifer datang dan Neddy pun langsung memperingatkan Jennifer bahwa anggota dan band kesukaannya tersebut adalah orang-orang jahat. Namun Jennifer nampak mengabaikan perkataannya tersebut. Saat konser berlangsung, semuanya berjalan dengan baik-baik saja, dan Jennifer sangat senang bisa menyaksikan band idolanya manggung secara langsung. Hingga tak berselang lama, Neddy menyadari bahwa ada konsleting listrik dan api membesar begitu cepat. Orang-orang lari berhamburan dan Neddy pun segera menarik Jennifer untuk menyelamatkan diri. Mereka keluar melalui jendela toilet dan berhasil selamat sembari diikuti oleh orang-orang yang terbakar. Hingga vokalis band datang menghampiri mereka. Dengan santuy, vokalis band tersebut mengajak mereka untuk masuk ke mobil. Neddy merasa ada yang tidak beres di sini. Vokalis ini juga memberi sedikit vodka ke Jennifer, dan Jennifer yang sedikit linglung tidak menolak ajakan tersebut. Neddy berusaha menghentikan Jennifer, namun Jennifer mengatakan agar Neddy tidak ikut campur. Vokalis itu pun membawa Jennifer pergi entah kemana. Sampainya di rumah, Neddy menelpon pacarnya yang bernama Chips dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya dari kebakaran dan hal-hal lainnya. Neddy juga menceritakan bahwa Jennifer telah diajak pergi para anggota band. Di tengah asiknya curhat, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Neddy yang di rumah sendirian dengan ketakutan memeriksanya. Nampak tak ada siapapun di luar rumah. Saat Jennifer hendak kembali ke kamar, ia memeriksa dapur dan tiba-tiba muncul Jennifer tepat di hadapannya dengan luka dan berlumuran saus. Neddy berusaha tenang dan Jennifer hanya tersenyum sadis. Jennifer pun membuka pintu kulkas dan menemukan daging ayam mentah lalu memakannya. Karena Jennifer makan tanpa berdoa terlebih dahulu, tiba-tiba keluarlah oli dari mulutnya yang sangat banyak. Jennifer!
Nedi sangat ketakutan dan berusaha menelepon kekasihnya untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba Jennifer pergi meninggalkan Nedi tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya semua orang di universitas sangat sedih atas kebakaran yang terjadi di bar semalam. Nedi yang sedang melamun membayangkan masa kecilnya bersama Jennifer. I'll be put somebody and you be hurt. Don't tell my mom about this. She'll make me upset. Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Jennifer yang nampak baik-baik saja. Setelah apa yang terjadi semalam? Sehabis jam kuliah, Chip menghampiri Nedi dan Nedi mulai menceritakan bahwa ada hal aneh yang terjadi kepada Jennifer. Semalam dia terluka parah dan memuntahkan cairan hitam di rumahnya, dan kini ia nampak baik-baik saja seperti tak terjadi apapun. Mendengar cerita Nedi, Chip hanya menganggap bahwa pacarnya berhalusinasi. Sementara itu Jennifer menemui Jonas, pria gemoy yang sedang bersedih akibat kematian temannya dalam kejadian kebakaran di bar malam itu. Dengan parasnya yang cantik dan bodi yang aduhai, Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya ke hutan. Jonas pun terpesona dengan kecantikan Jennifer dan mulai mengikutinya ke hutan. Setelah melakukan sedikit pemanasan, Jonas berpikir, wah, memang gratis nih. Namun kenyataannya, Jennifer berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan dan mulai menerkamnya hidup-hidup. Seorang dosen yang mendengar teriakan Jonas pun pergi untuk mengecek keadaannya, dan tiba-tiba dosen tersebut menemukan tubuh Jonas yang telah tercabik-cabik dinikmati seekor rusa. Setelah membunuh Jonas, Jennifer nampak lebih cantik dan lebih menggoda iman. Singkat cerita, Chips mengajak Nedi bertemu untuk menceritakan kasus Jonas yang mati misterius dan mengenaskan. Nedi pun kaget dan merasa bahwa semua yang terjadi bukanlah suatu kebetulan. Sebulan setelah tragedi pembunuhan Jonas, tubuh Jennifer mulai rusak, ditandai dengan rambutnya yang rontok, mukanya yang pucat dan lemas seperti kekurangan darah. Kemudian teman Nedi yang bernama Colin mengajak Jennifer untuk berkencan. Awalnya Jennifer tak tertarik dengan pria pang ini. Namun setelah Nedi mengatakan bahwa Colin lumayan ganteng nih, Jennifer pun memanggil Colin dan mengajaknya untuk bertemu di rumahnya nanti malam. Sementara itu, Nedi juga membuat janji dengan kekasihnya. Malamnya Colin pergi ke rumah Jennifer untuk berkencan. Namun anehnya suasana komplek Jennifer sangat amat sepi dan menyeramkan. Colin pun segera masuk ke salah satu rumah untuk menemui Jennifer. Jennifer mulai merayu Colin untuk mantap-mantap, dan Jennifer kembali menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi Colin. Such a weddie. There you go. Di sisi lain, Nedi yang lagi panas-panasnya tiba-tiba dikagetkan dengan darah di plafon dan bayangan arwah Jonas yang menyaksikan mereka lagi sidipapap. Hal itu membuat Nedi sangat ketakutan dan segera pulang pergi meninggalkan Chips. Di perjalanan Nedi sangat panik, nampak jalan-jalan yang sepi, tak ada kendaraan yang melintas, dan tiba-tiba Nedi segera pulang dengan panik membuka pintunya. Ia sangat ketakutan dengan apa yang barusan ia lihat. Ia mulai membayangkan masa lalunya bersama Jennifer. Merasa sofa kurang nyaman, Nedi beranjak ke kamar untuk rebahan. Dan Nedi kembali dikagetkan dengan keberadaan Jennifer telah berada di sana. Hi. Stop with the screaming. You're such a cliche. Nedi hanya bisa terdiam dan Jennifer mulai melumat bibir Nedi seperti G. Tapi ngomong-ngomong, Nedi kalau nggak pakai baju mantep juga ya. Wah. Nedi tersadar dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu Jennifer mulai menceritakan yang sebenarnya terjadi. Dulu
saat bar kebakaran dan Jennifer dibawa pergi anggota band idolanya. Ia dibawa ke hutan dekat air terjun. Vokalis band mengatakan bahwa zaman sekarang membangun grup band adalah hal yang sangat susah. Hanya setanlah yang bisa membantu mereka. Dengan cara mengorbankan Jennifer, mereka menganggap bisa sepopuler Pak D Didi Kempot. Jennifer mengatakan setelah kejadian itu ia tak ingat apa-apa lagi. Dan saat berjalan ke rumah Nedi, ia bertemu dengan Ahmed, pria India pecinta kari ayam di tengah jalan. Jennifer merasa sangat lapar, lalu membunuh dan menyantap Ahmed. Sejak itulah Jennifer mengetahui apa yang bisa membuatnya kejang dan lebih segar, yaitu memakan daging dan darah manusia. Mendengar cerita Jennifer, Nedi merasa sedikit sedih. Namun Jennifer mengatakan bahwa ia tidak akan menyakiti Nedi karena dia adalah sahabat baiknya. Jennifer juga memperlihatkan aksinya dengan cara menyayat tangan dan kembali pulih seketika seperti Iron Man. Setelah perbincangan itu, Jennifer menyebut nama Chips. Nedi yang tak mau kehilangan pacarnya pun langsung mengusir Jennifer dari kamarnya. Keesokan harinya, saat sekolah, Nedi pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi dengan Jennifer. Di sini, Nedi menemukan sebuah buku yang menjelaskan bahwa Jennifer telah menjadi sukubus. Sukubus membutuhkan daging dan darah manusia agar menjadi lebih kuat, sehat, kokoh, dan tahan lama. Dan cara membunuh sukubus adalah dengan cara menusuk jantungnya saat mereka lemah. Setelah mengetahui hal itu, Nedi segera menemui Chip dan menceritakan semua hal ini. Nedi juga melarang Chip untuk pergi ke pesta dansa karena di sana Jennifer pasti akan mencari mangsa lagi untuk dia makan. Setelah mendengar cerita dari pacarnya ini, Chip tetap tidak percaya dan menganggap Nedi sedang berhalusinasi. Setelah itu, Chip pun pergi meninggalkan Nedi sendirian. Para siswa-siswi Tadika Mesra di sini sudah bersiap-siap untuk mengadakan pesta dansa. Kemudian Nedi berangkat ke pesta untuk mengawasi keberadaan Jennifer. Namun setelah sampai, Nedi tidak melihat keberadaan Jennifer sama sekali. Di sisi lain terlihat Chip datang tanpa sepengetahuan Nedi. Dia terlihat berjalan sendirian menuju pesta dansa dan tiba-tiba Chip dihadang oleh Jennifer. Jennifer mengatakan bahwa Nedi telah berselingkuh dan sudah pernah mantap-mantap dengan Colin. Colin adalah pria yang Jennifer bunuh. Mendengar hal itu, Chip merasa sangat kecewa. Jennifer pun mulai merayu dan melumat manja bibir Chip. Di sisi lain, Nedi yang tak melihat keberadaan Jennifer dan Chip mulai curiga. Nedi pergi ke rumah Chip untuk mengecek keadaannya. Ibu Chip mengatakan bahwa ia telah meninggalkan rumah 20 menit yang lalu. Mendengar hal itu, Nedi segera pergi mencarinya. Sedangkan Chip yang sudah berada dalam gedung tua berusaha dirayu Jennifer. Namun Chip menolak karena menurutnya ini aneh. Jennifer yang tidak sabar langsung mendorong Chip dan mulai memangsanya. Nedi yang terus mencari akhirnya berhasil menemukan Chip yang sedang dinikmati oleh Jennifer. Nedi segera melompat untuk menyelamatkan kekasihnya. Nggak banyak kata ya, lihat sendiri aja filmnya biar seru. She's just hovering. You're a jerk. Wow, nice insult. I go both ways. Jennifer di sini berhasil tertusuk dan langsung pergi meninggalkan mereka. Nedi yang melihat pacar kesayangannya mati kehabisan darah tak tinggal diam. Nedi bersiap-siap dan bergegas ke rumah Jennifer untuk balas dendam. Jennifer yang lagi rebahan santuy sembari mengenakan sempak tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Nedi. Pertarungan epik pun terjadi sambil terbang-terbang.
Setelah jual beli serangan, akhirnya Nedy berhasil menusuk jantung Jennifer. Tak berselang lama, ibu Jennifer datang dan melihat anaknya tewas di tangan Nedy, sahabatnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan kita melihat wanita gemoy direhabilitas di awal film tadi. Tunggu dulu. Nedy yang mendapat setengah kekuatan Jennifer setelah tergigit tak hanya tinggal diam. Dia merasa kehilangan semua kebahagiaannya, dari sahabat terbaik, pacarnya yang baik, sampai kehidupannya yang indah harus hancur hanya gara-gara personil band Low Soldier. Ia pun pergi mencari dan berniat membantai grup band tersebut. Go, young lady. East, towards Madison. I'm following this rock band. Dan tamat. Filmnya menurut saya ngeri-ngeri sedep, tapi diimbangi badan mulus Jennifer dan badan Nedy juga. Waduh, selebel gimana gitu. Dan Sekian alur cerita kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dari saya. See you next time.